Sesi akan kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Dendi. Kepada Pak Dendi kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Sa. Oke, hai teman-teman dari Loyola, para orang tua dan juga yang lain yang hadir pada hari ini. Saya akan coba terangkan tentang Taylor University. Sebenarnya Loyola ini salah satu yang setiap tahunnya menelurkan student-student yang pintar-pintar yang ketika masuk di kita pun sangat-sangat berprestasi ya. Kebetulan saya mau kontak semua alumni Loyola sebetulnya yang bisa ngobrol sama kita yang berprestasi di Taylors, dan yang bisa nih sekarang satu adalah Clarissa. Nanti kita akan show siapa itu Clarissa, angkatan berapa di Loyola, mungkin para bapak ibu guru juga ada yang tahu ya. Nah sekarang saya share dulu tentang Taylors University. Karena waktunya setengah jam, mungkin saya akan betul-betul agak lebih cepat ya saya presentasinya, karena materi saya biasanya buat 1,5 jam. Ya, saya show sekarang secara detail tentang Taylors. Nah ini, Taylors University berada di kota Sunway, di Kuala Lumpur, Malaysia ya. Nah ini kalau kalian pengen kenal tentang Taylors, update tentang Taylors setiap minggunya, kita ada di line kita @taylorsuni.id, ada di Instagram kita @taylorsuni, atau di Facebook kita @taylorsuniversity_my. Nah, ini saya dengan banyak tim. Hari ini yang saya bawa ada Claudia, ini handphone kita dan email kita, dan ini Claudia ya. Ini juga alumni dari Taylors, jadi kalau kalian nanti pengen nanya-nanya lebih jauh, boleh setelah presentasi kita nanti tanya jawab. Sekarang saya mau show tentang revolusi industri apa sih? Wah, sekarang terkenal Industrial Revolution 4.0, apa sih itu? Nah, ini mungkin saya akan sedikit mengulas ke depan, ke belakang ya, bahwa revolusi industri itu mulai revolusi industri 1 di tahun 17-an. Yaitu dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Kemudian ditemukannya mesin benang pintal dan juga rail station. Kemudian revolusi industri kedua mulai tahun 18-an ketika ditemukannya assembly untuk electricity, sehingga pabrik-pabrik bisa bikin mass production ya. Kemudian tahun 19-an itu revolusi industri ketiga, tepatnya 1970, mulai ditemukannya komputer, dan sekarang tahun 2000-an ini adalah revolusi ke industri yang keempat dengan ditemukannya internet dan robotik seperti ini. Ini benar-benar radikal sistem sekarang. Bayangkan, supir sekarang sudah tanpa harus ada supirnya, mobil itu tanpa harus ada supirnya. Semua pakai internet, pakai robotik ya. Nanoteknologi, brain research, mobile networking, semua sudah tidak bisa dibendung lagi oleh kita. Nah, apakah kita nanti kalian, terutama di Loyola, ketika masuk kuliah di kita, ketika lulus, apakah tergerus oleh teknologi ini, atau kalian bisa menyetir teknologi ini untuk kemajuan kalian? Ini yang pengen saya share sama kalian. Nah, kalian nanti tinggal cek lagi ya di YouTube, banyak banget film yang itu ya. Nah, sekarang saya mau show sama kalian bagaimana fusion dari cycle dan biological dan juga digital world pada zaman sekarang ini. Let's say, ini berbagai macam bidang, mulai dari fashion design, architecture, biomedical atau medicine ya. Kalau bisa lihat di fashion misalnya, yang keep changing-nya begitu cepat. Bayangkan sekarang untuk bikin pola aja sekarang sudah computerized. Sudah nggak ada zaman lagi cuman pakai gunting gitu. Sekarang udah pakai mesin plotter dan lain sebagainya. Ya, kalau bisa lihat. Kemudian komunikasi juga sama. Sekarang kalau untuk klien, untuk bos, dan sebagainya, untuk meeting, bisa kapan saja, di mana saja, dan bagaimanapun keadaannya. Karena memang sekarang serba mudah. Gitu ya. Orang sambil di mobil, orang sambil di kantor, atau sambil jalan di luar, itu bisa semuanya. Nah, ini adalah kemajuan-kemajuan teknologi yang memang kalau kalian bisa menyetirnya, dan itu lebih mudah buat kalian ya untuk kemajuan baik itu bisnis dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Google Spec misalnya. Sekarang Google Spec ini udah wow ya. Di mana-mana sudah sangat-sangat mempermudah untuk kehidupan kita. Dan sekarang zamannya adalah orang-orang yang ngantor tuh nggak harus dari kantor. Ngantor bisa dari alam, sambil jalan dan sebagainya. Dan kamu reporting ke kantor juga sekarang dengan 5G, bisa kapan saja. Dan teknologinya juga sudah lebih advance lagi ya. Nah, ini alam
yang sekarang kamu bisa benar-benar menjadi inspired buat kamu report ke office, mereka kamu tinggal klik di office, tinggal untuk arsitektur kita ada meja yang seperti ini juga untuk display. Ini smart teknologinya kau bisa masukin dan ini bangunan ini benar-benar ada gitu ya. Sekarang sudah banyak di beberapa negara. As OLED technology enters into our environment and forms, our work and life will be made anew even further. Saya lihat di Jakarta juga ada yang pakai ini. Nah, kemudian sekarang masuk ke dunia medicine, ya. Dunia medicine sekarang pun sudah masuk ke dunia teknologinya. Baik itu operasi sekarang udah pakai robotik ya. Nggak harus lagi operasi bedah yang besar dan sebagainya. Sekarang cukup pakai nano kabel itu sudah bisa operasi besar ya. Scanning sekarang sudah seperti ini. Ini sangat-sangat maju dan memang teknologi ini sudah tidak bisa dibendung lagi dan kalianlah yang sekarang harus bisa bagaimana menyambut teknologi ini, kamu drive teknologi ini untuk kemajuan kalian. Retailers kita melakukan hal yang sama. Seperti ini misalnya anak sakit juga sekarang udah sekolah masih bisa. Sekarang dengan online, anak-anak sekarang juga online udah biasa ya. Ini masih banyak lagi. Kedepannya mulai sampai antariksa, Jeff Bezos sekarang, wow, untuk jalan-jalan udah sampai keluar angkasa. Nah ini future dream yang come true sekarang dengan adanya revolusi industri yang keempat. Ya, nah, saya mungkin yang gitu-gitu bisa lihat di YouTube ya masih banyak. Sekarang saya melihat apa sih revolusi industri keempat ini dan apa misi visinya untuk Taylor sendiri. Kita mengikuti World Economic Forums bahwa kalian harus punya top 10 skill supaya kalian ketika lulus kuliah kalian bisa mendrive teknologi tadi. Apa itu top 10 skill? Satu, skill kalian di complex problem solving. Kedua, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others. Kemudian emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation, dan cognitive flexibility. Ini yang menjadi acuan dari Taylor. Dan ini adalah produk dari World Economic Forums loh, bukan dari Taylor sendiri. Jadi di tahun 2020 World Economic Forums menjawantahkan dapat top 10 skill ini yang harus bisa dimiliki oleh tenaga kerja sekarang gitu ya. Jadi ini tagline kita, why does the future scare you? Kenapa kamu harus takut dengan masa depan? Di Taylor's ini semua ada. Ini di kampus kita sudah sediakan semuanya untuk kamu bisa menstir kemajuan teknologi di revolusi industri yang keempat tadi. Get to know the unknown. At Taylor's, become future. More than just getting a degree, redefine the success of a professional. More than just learning how to speak up, become someone who's not afraid to stand out either. More than just climbing. Prove your mettle. Get to know more than just, so you can be more than just. Get to know us. Taylor's more than just education. Nah ini ya, Taylor's more than just education. Kalau kalian lihat, semua fasilitas kita sudah sangat-sangat mumpuni untuk kalian ketika kuliah, apalagi nanti sampai selesai kalian punya top 10 skill yang diperlukan tadi. Nah ini kampus kita. Welcome to Taylor's University. Welcome to Taylor's University. Welcome to Taylor's University. Kalau bisa lihat, ini semua fasilitas-fasilitas kita show, perpustakaan kita. Sungguh kita ada 4 lantai dan semua buku-bukunya sudah lengkap. Kemudian ini semua adalah workshop-workshop buat setiap jurusannya dengan standar internasional. Ya, mulai tadi bidang IT, engineering, design. Dan ini ke arah arsitektur, kemudian interior design, ini communication, film, television, broadcasting, dan juga PR. Nah ini untuk jurusan culinary, hospitality, dan tourism program.
Kalian bisa lihat ini semua adalah lab kitchen dan restoran yang memang diperlukan untuk anak hospitality kita. Kemudian ini untuk business school kita. Ini untuk jurusan hukum, tapi mungkin di Indonesia memang berbeda ya untuk benchmarknya. UK di Malaysia lebih ke arah UK. Ini sampel kelasnya di kita. Kemudian ini sampel dari akomodasi tempat tinggal kalian. Jadi kalian tinggal jalan kaki ke kampus. Ini untuk biosciences. Kemudian ini untuk kedokteran kita. Dan ini untuk culinology, ilmu yang pelajari food science, food technology, dan juga culinary arts. Retailers, kalian kuliah Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu itu libur. Nah ini banyak sekali klub-klub mahasiswa yang boleh kalian ikuti. Kita punya ada 44 klub mahasiswa. Nah ini adalah rektor kita, Profesor Michael Driscoll. Beliau ini terkenal dengan holistic education, di mana kalian memang sudah harus menguasai knowledge, ability, dan how to do the right things. Begitu kalian wisuda, kalian sudah harus bekerja, dan pasti bekerja. Tapi itu bukan tujuan utama dari Taylors, tapi kalian harus menjadi kerja 1, 2, 3 tahun, habis itu harus menjadi seorang entrepreneur sejati. Kalian harus menjadi seorang employer, gitu ya. Ini visi misi kita. Nah ini saya mau show kampus kita ini berdiri sejak 1969, berasal dari Taylors College Melbourne, Australia yang buka di Malaysia, dan sekarang udah owned by Malaysian, jadi usianya sudah 52 tahun. Total student kita ada 12.500 student, dengan 3.050 adalah student internasional dari 80 negara, menempatkan Taylors sebagai salah satu university di Malaysia dengan environment international. Jadi kalau kalian pengen masuk ini, manfaatnya banyak banget ya buat kalian, buat koneksi terutama ya. Saya dari Semarang, Lumpia Semarang, waduh bisa diekspor ke Afrika misalnya ya. Nah ini salah satunya ya. Kemudian kita juga di QS World Rankings 2 tahun berturut-turut kita menjadi ranking nomor 1 private university bukan hanya di Malaysia tapi juga di Asia Tenggara. Kalian bisa cek di QS World Ranking, kita ranking ke 332 di dunia. Kemudian ini salah satunya kita top 50 under 50. Kemudian untuk university ya. Dan salah satunya untuk business school kita ranking ke 150 dunia. Harvard dan sebagainya kita 140, sangat real achievement. Dan untuk hospitality and leisure management kita ranking ke-17 di dunia. Yang paling penting adalah graduate employment rate. Ketika kalian lulus kuliah langsung bekerja. Kita baru dapat info dari QS World indicator kita ranking ke-16 di dunia. Untuk indikatornya ya. Nah, ini kampus fasilitas kita. Saya mau show beberapa yang sangat-sangat bonafit buat kami ya. Kamu bisa lihat kalau kamu ke sini, kamu sangat-sangat akan diuntungkan. Lecture theater, kita ada 22 buah lecture theater dan kita senang show yang ini. Kenapa? Karena ini sangat legend. Dulu Barack Obama ketika menjadi presiden di Amerika pernah hold conference di kelas ini. Nah ini untuk laboratory sciences kita, seperti Mel Yu dari Australia hanya terima 2 anak foundation science dari 2 university di Malaysia, salah satunya Taylors. Untuk moot court ini juga sebetulnya jurusan yang cepat penuhnya di Taylors, tapi memang jurusan hukum di Malaysia mungkin agak berbeda dengan di Indonesia ya. Untuk culinary suite ini kita bekerja sama dengan University Toulouse dari Prancis. Dan ini mungkin salah satu yang the best juga buat kalian adalah kita punya trading room, kita bekerja sama dengan Bloomberg. Bayangkan, kamu bisa masuk ke sistem Bloomberg dengan environment internasional, dengan real-time data dan teknologi sama dengan dipakai profesional. Mau yang di Hong Kong, di New York, sama. Dan kalian ketika lulus dari trading room ini, kalian dapat sertifikat langsung dari Bloomberg. Ya. Ini untuk jurusan-jurusan yang lain, kita ada desain, ada arsitektur. How am I looking? Looking great. Ini 2 jurusan yang harus tes sebetulnya. Nah, untuk IT kita bekerja sama juga dengan multinational company, salah satunya Huawei, rajanya mobile, dan juga Microsoft. Mereka berdua company ini punya lab tersendiri di Taylors.
mereka bikin lab sendiri buat student kita. Sehingga ketika lulus anak-anak IT kita, mereka dapat sertifikat tambahan dari Huawei ataupun Microsoft. Mechanical engineering, 3D printing, not forgetting our beloved simulated hotel rooms, conduct practical training for students in all things. Oke, nah ini sekilas aja ya. Salah satunya adalah Taylor Spears sebetulnya. Ini yang saya mau show sama kalian. Craft and practical wisdom, one that inspires you, your story, your experience. Join a collaborative community that drives innovations and creates solutions. A place rich with life lessons that prepare you to go the distance. Armed with key intelligences, fueled by a supportive community, it's your turn to shape your environment, your world, the future. Taylor Spears, graduate in demand. Ini Taylor Spears, maksudnya apa sih Taylor Spears ini? Kita untuk menyokong tadi misi-misi kita ketika di kampus, kalian pun bukan, oh saya jurusannya cuma bisnis doang, nggak bisa apa-apa, cuma belajar bisnis. Tidak. Di Taylor kita kasih co-working space buat kamu, jadi kamu bisa bekerja sama student-student lain. Kita ada B-Spot, ada mereka space yang kalian bisa manfaatkan semua fasilitas di Taylor untuk bikin usaha buat kalian. Kalian bisa menjadi seorang entrepreneur mulai dari kampus kita. Jadi begitu nanti kalian lulus, kalian sudah dapat pengalamannya itu ya. Nah ini di Taylor salah satu yang nggak ada di kampus lain adalah Taylor Curriculum Framework, di mana kalian bisa dapat 2 skill dalam satu jurusan. Misalnya primary major kamu di bidang bisnis, kamu bisa ambil complementary studies-nya di bidang desain dan sebagainya. Atau kamu primary major di culinary, kamu bisa ambil complementary-nya di IT, di desain, maskom dan sebagainya. Jadi ini kalian bisa dapat 2 skill dalam satu jurusan ya. Kemudian ini kamu bisa lihat juga itu untuk tentang Taylor Curriculum Framework di website kita untuk video-videonya. Nah ini program offers di Taylor mulai dari business school, hospitality, food and leisure management. Kemudian kita juga ada media and communication, design school, computing IT, architecture, engineering, biosciences, medicines, pharmacy. Kemudian kita ada American Degree Transfer Program. Kalau kalian pengen 2 tahun di Taylor, 2 tahun lagi pergi ke Amerika, itu juga ada. School of Education dan Law School ya. Nah ini kita punya dual award juga, jadi sangat efisien buat kalian. Kalian bisa 2-3 tahun S1 di Taylor, tapi kamu bisa dapat 2 ijazah, 1 dari Taylor, 1 dari university ini. Mulai dari University Toulouse dari Prancis, University the West of England dari Bristol London, atau University of Canterbury dari New Zealand, dan Queensland University of Technology, dan juga University of South Australia. Bisa 2+1, bisa juga 3+0. Jadi kalau kalian, saya pengen 2 tahun di Malaysia, setahun lagi saya pergi ke Australia, itu boleh. Atau 2 tahun di Malaysia, setahun lagi saya pergi ke UK, itu boleh. Atau 1 tahun lagi ke New Zealand, itu bisa. Nah ini jurusan-jurusannya untuk Hospitality and Food Leisure Management, kita ada di Hotel Management, di Tourism, di Culinary, di Pastry, ataupun di Culinology ya. Banyak banget alumni-alumni yang sudah the best di Indonesia, sudah terkenal ya. Kemudian Taylor Business School juga sama, kita ada di bisnisnya. Ada yang bagusnya di sini, ada Bachelor of Business Honors, di mana kalian bisa tahun pertama masih belajar umum, tahun kedua baru kamu ambil spesialisasi, apakah ke arah digital marketing analytics, ke arah finance, international business, management atau marketing, atau kamu bisa boleh ambil dari awal, misalnya Bachelor in Entrepreneurship, Teams Entrepreneurship, memang kamu pengen jadi entrepreneur ketika selesai sudah dapat usaha gitu ya, atau International Business and Marketing, Actuarial Studies, Financial Technology Accounting, Accounting and Finance, Banking and Finance, dan Finance and Economics. Dan kita bekerja sama dengan UC dari New Zealand dan juga UWE dari UK. Kemudian ini Computing dan IT. Nah, ini juga sama di 3 bisnis. Di Computing ini kita ada Bachelor of Computer Science dengan spesialisnya mau ke arah Data Science, Cyber Security dan sebagainya, atau ke arah Information Technology dengan Business Intelligence Analytics dan Game Design serta Internet Technologies, dan juga satu lagi Programming. Kamu belajar Bachelor of Software Engineering. Nah, ini engineering kita the first university di Malaysia yang sudah mengadap dari Massachusetts Institute of Technology, namanya CDIO, Concept Design Implement Operate ya. Ini salah satu best juga. Kemudian communication kita mulai dari advertising, digital media production, journalism, kemudian ke arah PR, international relation dan sebagainya. Psychology dan performing arts kita juga ada. Kemudian ini arsitektur, desain, dan biosciences. Tadi ya teman kalian ada yang mau bioteknologi atau biomedical science atau food science with nutrition, kita juga ada. Nah, ini yang tadi saya bilang, kamu bisa 2 tahun di Taylor dan 2 tahun lagi pergi ke Amerika di university yang kamu inginkan. Ya. Nah, kemudian ini untuk master dan doctorate pun di Taylor ada sebetulnya ya.
Nah, ini salah satu fasilitas di Tailors yang mungkin sangat-sangat bermanfaat buat kalian. Kita, semua lecture theater yang tadi, itu sudah ada recording videonya. Dia akan nge-record ketika dosen ngajar. Seperti ini. Dosen ngajar, materi dan juga materinya dan slide-nya itu akan masuk ke portal kamu. Jadi ketika di-record, masuk ke portal. Jadi kalau di kelas ada yang nggak ngerti, no worries, nggak usah pinjam catatan teman. Selesai kelas, 15 menit kemudian itu akan masuk di portal kamu bisa play ulang pelajaran hari itu. Jadi kamu bisa bahas sama teman kamu sambil makan siang, gitu ya. Nah, kamu bisa cek pakai handphone di apps-nya Times atau di laptop kalian tinggal masuk ke times.tailors.edu.my. Nah, kamu tinggal klik aja pelajaran yang kamu masih belum ngerti. Nah, misalnya ini lecture-nya siapa, kamu tinggal cek. Kemudian kamu lihat ini adalah video yang kamu nggak ngerti ketika di kelas tadi, dan mana slide-nya kamu bisa juga cek. Nah, jadi bisa dari awal, bisa langsung choose slide, jadi bisa di rewind atau di fast forward. Makanya disebutnya rewind, lecture capture system kita ya. Jadi kalau ujian akhir semester, kamu tinggal play semua video tadi. Sangat mudah buat kalian belajar ya. Nah, ini salah satu kelas di sana nanti ada namanya Express Classroom. Di Express Classroom ini kamu betul-betul belajar blend learning program, case tadi dengan teman-teman kalian, dan ini sudah terintegrasi dengan internet. Begitu kalian research selesai, jawaban kalian muncul di TV, dan kalian akan belajar presentasi. Sehingga presentasi skill kamu akan terus terasah di Tailors. Ya. Mungkin nanti saya akan bawa Clarissa, salah satu alumni dari Loyola yang sekarang masih belajar di Tailors, sharing tentang studi di Tailors seperti apa. Tergantung pertanyaan kalian, nanti dia akan share ya. Nah, ini online learning, kemudian ini fasilitasnya juga sangat banyak. Kemudian kita ada borderless learning juga, hybrid learning dan practical dan offline. Kemudian global mobility program. Sayangnya sekarang ada pandemik, tapi nanti ketika pandemik selesai, ini juga akan mulai bahwa Tailors ini bekerja sama dengan lebih dari 200 university dari 34 negara. Kalian free untuk ambil satu semester, pergi ke partners university kita, belajar di sana satu semester dan balik lagi ke Tailors. Dan global mobility ini juga nggak hanya student exchange saja, ada juga kayak summer school dan sebagainya. To go on student exchange at a wide range of universities across the globe. With more than 200 universities from 34 countries to choose from and across many disciplines of study. This is a once-in-a-lifetime opportunity to study, travel, and make new friends from around the world. Tailors Student Exchange Program allows our students to study abroad at one of our partner universities by paying local tuition fees. Students will be able to obtain full credit transfer of the modules taken during the semester. Nah, ini ya enaknya kamu transfer free satu semester, bahkan kalau pintar kalian bisa ada juga kayak Erasmus Swiss ataupun Bill Gates Foundation untuk dapatkan beasiswa juga full free, kamu akomodasi dan juga tuition fee-nya. Nah, ini program recognition kita sangat banyak ya, ada RCA dan sebagainya. Kemudian ini Bloomberg Certificate, BMC ini Bloomberg Market Certificate ini sangat-sangat mahal. Kalian bisa untuk masuk ke sistem Bloomberg itu wow, jutaan ringgit. Kalau jutaan ringgit berarti kali 3.000 kalau di kita ya, berarti miliaran sebetulnya. Jadi sangat-sangat buat kalian dapatkan sertifikat ini, portfolio kalian akan naik gitu ya. Ini juga untuk Huawei Certificate dan sebagainya. Kemudian industry partners. Di Tailors, kalian harus magang sebelum lulus kuliah. Jadi harus kerja dulu sebelum lulus kuliah. Nah, kita punya 500 industry partners, dan masing-masing ini dikelola oleh career services kita. Mereka punya seed.com, Student Employee Enhancement Development Seed. Ini sebagai website bagi student untuk langsung bisa komunikasi dengan industri-industri tadi. Nah, Career Service Center ini akan bikin workshop buat kalian, bagaimana bikin CV yang baik, seperti ini ya, wawancara yang baik, mereka siapkan. Dan mereka bikin Career Environment Fair setiap tahunnya 2 kali. Jadi kalian bisa langsung, kalau sekarang gara-gara pandemik online, kalau sebelumnya seperti ini, companies itu datang ke kampus, mereka bikin booth seperti ini, kalian tinggal walk in aja untuk interview, gitu ya. Jadi diurusin mulai dari masuk sampai kamu bekerja. Gitu. Makanya graduate employee kita barusan dari QS ranking 16 di dunia. Kalau bisa lihat juga ini rata-rata di Malaysia itu sendiri kita 96,4%. Jadi sangat-sangat bagus ya.
Nah, kemudian di Malaysia ada anak tailors nggak, Mbak, Pak? Misalnya nanya, ini kita ada komando, komunitas anak Indo. My name is Aji Nugroho. I came from Indonesia. I'm doing mass communication. My name is Utami Dela Resantilaan. I'm from Indonesia. I'm taking hospitality management. So my name is Clara Monica Randi. I'm also from Indonesia. And same with her also. I'm taking hospitality management final year. The happiest moment in tailors is when I can join the Indonesian society. Komando 45 is a society for Indonesian students in Taylor's University. Komando 45 is stands for Komunitas Anak-anak Indonesia Dengan semangat 45. Jadi apa yang kita lakukan di sini? Kita buat event untuk menyambut kalian Anak-anak yang baru. Nah, ini sambutannya ya. Jadi kalian anak-anak Indonesia yang masuk itu rata-rata setiap tahunnya 300, dan meskipun ada pandemi ini tidak berkurang ya, hanya berkurang sedikit. Nah, tapi kamu kenalan dengan semua teman kalian, ada ice breaking satu angkatan, dan juga kenalan sama senior-senior kalian. Nggak ada gebuk-gebukan di sana ya. Senior kalian itu benar-benar ngajarin kalian bagaimana bisa beradaptasi secara cepat di tailor supaya kalian juga bisa maju. Kalau bisa, saya mau magangnya di Australia, saya mau magangnya di Dubai, atau saya mau magangnya di Perancis, gimana caranya? Nah, senior-senior kalian ini akan ngasih tahu kalian, gitu ya. Nah, kalau bisa lihat di Instagramnya Komando, dan tahun lalu gara-gara pandemik tetap ada welcoming, tapi bentuknya online seperti ini, gitu ya. Banyak lah ya. Kalian bisa cek di Instagramnya Komando 45. Nah, ini juga ada. Nah, benar-benar kalian diajak untuk ice breaking, meskipun online, ketemu sama teman-teman kalian, bikin grup WhatsApp, dan sebagainya ya. Oke, ini application proses. Nanti mungkin dibantu, di sini juga ada San nanti yang akan bantu Mr. Dimas ya. Kemudian ini akomodasi kita. Jadi, kalau di Tailors nanti gimana kita tinggalnya ini? Kita ada on campus yang warna merah ini, ada off campus DKSSA, DKD, semua tinggal jalan kaki, dekat banget. Dan ini luasnya 27 hektar, luas banget. Kalau kalian jalan kaki sendiri mau ngitarin semua, wah, satu harian nggak cukup ya. Ini ada bus sekolah nih, kalau kalian pengen ke mall gimana Pak? Mall itu dekat seberangnya doang, naik bus sekolah 7 menit. Bahkan di bawah pohon ini ada kanopiok, kamu tinggal jalan kaki sebetulnya, dekat banget. Nah, ini bentuknya ada yang sendiri, ada yang berdua ya bentuknya apartemen. Ada pantry dan sebagainya. Ini juga sama, rooms juga seperti ini, kamar mandi dalam semua. Nah, ini fasilitas-fasilitasnya. Kemudian ini juga ada di luar kampus. Kamu lihat dari jendelanya udah kelihatan kampus, cuman kehalang sama parkiran mobil, jadi deket banget. Nah, ini Dekadelatur juga sama, deket banget. Kemudian ini lifestyle di kampus kita. Sorry ya dipercepat. Nanti kalau misalnya ada pengen pertanyaan, tinggal di share aja di Q&A nanti. Nah, ini kampus kita, ini New Residence. Jadi sudah pakai card, sangat aman. Di bawahnya juga ada shop lot, semua udah ada, lengkap. Nah, kamu naik bus, kalau kelihatan dekat Kota Sunway itu ya, naik bus juga 7 menit. Jalan kaki 25 menitan. Ini classroom-classroomnya. Ini 3D printing, biasanya anak engineering, kalau ngedesain, print langsung jadi barangnya. Nah, ini rewind, kamu sambil makan siang juga bisa discuss sama teman-teman kamu. Kamu dekat banget sama lecture, bisa discuss seperti ini. Ya, appointment dengan lectures, untuk discuss tugas-tugas kamu juga gampang. Mereka sangat welcome. Ini seberangnya adalah kantin. Buat kalian ada 3 lantai, mulai ada Old Town, ada Subway, ada Starbucks, Chatime, lengkap semua ya. Bahkan ada Family Mart dan 7-Eleven itu 24 jam nonstop. Jadi kalau kalian malam-malam lapar, tinggal turun ke bawah, makanan tetap ada ya. Nah, ini Shine Award. Kalau kalian susah belajar, kalian bisa minta bantuan senior kalian yang pintar untuk ngajarin kalian. Ya. Nah, ini study room. Kita study room-nya di perpustakaan 24 jam non-stop. Ya, ini kita ada outdoor dan juga ada indoor untuk olahraga gitu ya. Nah, kira-kira itu sekilas tentang Tailors. Diburu-buru banget, waktunya tinggal 3 menit. Nah, sekarang saya mau share sama kalian salah satu alumni Loyola yang masih kuliah di Tailors. Ya.
Ini namanya Clarissa Valerie Wijaya. Masih ada kayak kenal kali Bapak Ibu gurunya ya. Oke, good. Nah, Clarissa ada di sini nanti. Clarissa. Ya, halo. Hai, Halo nih, semua. Clarissa ya. Mungkin nanti saya show sebentar, kemudian Clarissa nanti menjelaskan apa sih nih Clarissa ini kerjaannya nih di sana gitu ya. Nah ini kita cukup proud dengan Clarissa karena dia dapat salah satunya ini ASEA Student Essay Competition. Mungkin bisa cerita Clarissa apa sih ini? Ya, jadi aku sendiri itu alumni Loyola dan juga waktu masuk Taylors ini sekarang aku ngambil modul major yang namanya Kalinology. Kalinology itu sendiri itu adalah ya hybrid nih dari food science, food technology dan juga culinary art. Kalian yang suka food, kalian yang suka development di dalam itu, kalau punya interest di sini boleh deh coba Kalinology. Kalau tentang cerita untuk competition ini, saya waktu itu berusaha untuk memacu diri untuk lebih aktif lagi di dalam Kalinology ini. Jadi salah satunya adalah ikut lomba di Research Chef Association. Itu adalah organisasi dari chef yang mereka juga involved di research untuk membuat food product itu semakin healthy, semakin berguna bagi publik seperti itu. So, ya ada salah satunya adalah competition untuk esai. Oke, lumayan ya, dapat uang dong kalau gitu. Asik ya. Nah, ini salah satunya yang superstar kita di Kalinology. Nah, sekarang ini apa nih? Jadi sebelum ini adalah aku juga ikut kayak Perfect Food Innovation competition. Itu kayak food gimana kita competition untuk vegetarian food, vegan food itu yang sekarang kalian tahu semua itu lagi marak. Dan terutama di Indonesia juga belum lebih lagi dibangun seperti itu. Nah, ini adalah plant based atau yang benar-benar dari protein nabati untuk dijadi dalam food. So, lebih sehat dan juga lebih ramah lingkungan. Oke. So, ini adalah beberapa foto-foto dari batchku. Ya, sekilas itu aja sih. Sekilas itu aja ya. Jadi kamu memang menciptakan sesuatu untuk apa ya? Untuk sampai bikin produknya, sampai packagingnya gitu beres ya, dari mulai pembuatannya. Nah, itu teman-teman dari Loyola, ini Clarissa, saksi hidup. Nah, tuh para gurunya tuh, aduh ya, senyum-senyum masih kenal ya sama Clarissa. Oke, mungkin demikian presentasi singkat. Oh, saya lupa satu lagi. Saya tadi belum share, kalau kalian misalnya, aduh, saya mau kan susah ya ketemu sama saya yang di mana-mana, yang di Semarang ketemu sama siapa. Nah, ini saya mau share. Di Semarang kalian bisa ketemu sama Sun Education juga. Nah, di sini ada Mas Dimas ya. Nah, Mas Dimas, halo. Nggak ada lagi ya. Mas Dimas ini dari Sun Education. Nah, kalau kalian mau menghubungi beliau, nah di sini udah ada ya. Ada di Jalan Gayam dan Jalan Tumpang Raya. Gitu ya. Oke. Kira-kira itu dari kami presentasi hari ini. Saya kembalikan ke dari saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dendi. Terima kasih banyak juga Clarissa, ya ampun. Luar biasa sekali. Sesinya sangat informatif. Hari ini kita dapat banyak banget informasi tentang Taylors University. Tadi dari awal kita diceritakan di latar belakangi tentang perkembangan teknologi di Industrial 4.0. Kalau dari situ kita dituntut untuk punya top 10 skills teman-teman yang dimana Taylors itu bisa memadai teman-teman buat dapat untuk acquire semua skills itu gitu. Tadi kita juga udah ditunjukin tentang sekilas tentang introduction videonya. Ada beberapa fasilitas ya teman-teman yang kita bisa lihat di Taylors University, mulai dari library, and then studio untuk interior and architect, and then gambaran tentang gimana sih kelas di Taylors itu kayak gimana sih kayak gitu. Terus habis itu tadi kita juga udah jadi tahu tentang Taylors Curriculum Framework, bahwa mereka punya visi misi kalau misalnya nanti lulus jadi entrepreneur yang udah matang gitu ya teman-teman. Kita tadi juga lihat beberapa program-programnya, ada dual
dual awards juga yang dengan berbagai specialization. Jadi semoga teman-teman juga semakin tahu ya, kira-kira semakin yakin aku pengen ngambil apa gitu ya. Kita juga tadi luar biasa banget, ternyata ada komunitas Indonesia di Talis University, ada Komando 45. Jadi teman-teman nggak usah takut kayak aduh aku nggak ada temennya gitu, ternyata mereka warm banget. Tadi kita bisa lihat mungkin Kak Kalisa kemarin juga merasakan gitu Kak, disambut teman-teman dari Komando 45. Benar, banyak banget orang Indonya juga. Luar biasa, keren banget ya teman-teman. Jadi jangan merasa sendirian karena ternyata kalian bakal ketemu banyak banget teman dari Indonesia, bahkan dari luar negeri juga. Kita lihat tadi persebaran international students-nya di Talis University gitu. Kita juga tadi udah sempat dengerin sekilas tentang sharing Kak Clarissa, luar biasa banget tentang kulinologi. Teman-teman yang mungkin baru denger, ya jujur aja aku baru denger ya tentang kulinologi ini apa. Teman-teman yang baru denger ternyata itu adalah hybrid dari food tech, dari culinary arts juga. Jadi luar biasa banget, ini adalah sesuatu yang baru. Teman-teman juga semoga terbuka, semakin terbuka tentang pengetahuan tentang berbagai major gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Itu tadi sedikit rangkuman tentang pemaparan presentasi dari Pak Dendi dan juga Kak Clarissa tadi. Sekarang kita akan masuki sesi Q&A, teman-teman. Oke, nggak ada pertanyaan nih, Pak. Mungkin aku bacakan langsung aja ya. Oke, bagaimana rencana, pertanyaan pertama, bagaimana rencana Taylor's University untuk meningkatkan visibility universitas di ajang Times Higher Education World University Ranking? Karena tadi kita sudah lihat awards and recognition-nya dari Taylor's University sendiri. Dan tidak hanya untuk di QS, seperti itu Pak. Mungkin sudah jelas pertanyaannya? Oke, sebetulnya kita juga dulu ikut keseluruhannya sih, banyak banget sebetulnya. Kan orang pengen tahu mungkin levelnya apa aja sih selain QS dan sebagainya, betul nggak? Karena QS hanya private. Sebetulnya Taylor's ini yang paling penting kalau secara nasional kita sudah terdaftar di MQA namanya, Malaysia Quality Assurance. Kita udah 5 stars, berarti 5 stars tuh kalau di Indonesia apa ya? Band akreditasi A gitu kan ya, seperti itu ya. Bahkan salah satunya ada yang kategorinya outstanding, kita 6 stars, hanya 1 dan only gitu ya untuk hospitality and leisure management. Nah, kemudian kedua dari sisi kualitas yang tadi, kita selalu visi misi kita bergerak sesuai dengan kebutuhan industri. For your info ya, kalau di kampus kita ini hampir semuanya 30% itu dari internasional, baik itu studentnya dan juga lecturers-nya gitu ya. Kemudian bagusnya lagi research center-nya, kita 50% ini untuk lecture-nya ini 50% dari academician, 50% dari industri. Jadi beberapa untuk kemajuan kampus sangat-sangat besar, apalagi kita juga dapat penghargaan juga dari pemerintah untuk penelitian juga cukup banyak ya. Dan juga kompetisi-kompetisi internasional. Ini salah satunya Clarissa inilah. Nah, itu RCA competition itu tingkat dunia, itu bukan tingkat nasional Malaysia gitu ya. Dan kita juga beberapa menjuarai kejuaraan RCA di Amerika. Bahkan kita sekarang sampai sekarang udah dapat 3 medal kalau nggak salah ya. 3 medal emas 3 dan perak juga sudah banyak gitu ya. Bayangkan dari 17 di dunia ini hanya 17 university yang menawarkan kalinologi, 16-nya di Amerika, 1 di Asia dan hanya di Taylor's. Dan kita ikut kompetisi ke Amerika dan kita sejauh ini sudah dapat 3 medali emas. Hebat ya. Padahal asalnya dari Amerika loh gitu. Saya cukup proud dengan Clarissa ini ya. Saya pengen semua alumni, kalau bisa nih anak-anak Loyola, ayo cepat daftar sebagai pengganti Clarissa di Taylor's University. Oke? Thank you. Thank you, makasih banyak Pak Dendi. Jadi tadi untuk pertanyaannya gimana sih cara atau rencana atau visi kedepannya untuk Taylor's University untuk meningkatkan visibility, untuk meningkatkan recognition. Jadi teman-teman seperti udah ada buktinya juga di sini Kak Clarissa ikut berbagai international competition gitu ya. Begitu juga untuk Taylor's University terlibat dalam berbagai international competition seperti tadi Pak Dendi bilang. Kemudian kalau di Malaysia ini Taylor's University itu setara 5 stars-nya MQA, atau kalau di sini terakreditasi A-nya BAN PT gitu ya teman-teman kalau di Indonesia gitu. Luar biasa banget, terima kasih Pak Dendi. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya. Untuk pergi ke university partner,
apakah ada seleksi dari pihak universitas partner atau otomatis pasti akan diterima, Pak? Oke, kalau university partners berarti kita udah melakukan mapping. Kita ada dua ya. Yang tadi saya show, yang UWE, UC kategori ataupun New Zealand dari Queensland University of Technology atau University of West of England itu udah langsung. Kalau pengen 3 tahun berarti 2 tahun di Thales, tahun lagi ke sana boleh. Bahkan untuk UWE selesai di Malaysia 3 tahun, kita langsung dapat 2 ijazah, satu dari Thales, satu lagi dari mereka. Gitu, langsung dapat, bukan lagi academic transfer. Yang kedua, kita ada namanya articulation partners. Nah, kalau articulation partners, betul tergantung dari nilai kalian. Dan kalian akan di student mapping ketika dengan kita ada yang 1,5 di Thales, 1,5 di Australia atau 2 tahun di Thales, tahun lagi ke Australia atau ke UK atau kemanapun, kita ada partnersnya dari setiap jurusan beda-beda. Dan itu memang ada requirement-nya adalah nilai kalian. Minimum B atau IPK kalian 3,25 seperti itu. Nah, kalian-kalian yang pengen ini menjelimet sebenarnya pertanyaannya banyak banget harus saya jawab gitu ya. Nah, karena pertanyaan banyak, kalau kalian pengen tahu lebih jelas, kalian isi Google Form yang itu Claudia udah share. Nah, kalian isi Google Form kalian, nanti saya share sama kalian mulai dari semua prospektus detailer, setiap jurusannya apa, akademik side-nya apa, kalian pengen tahu tuition fee-nya berapa, itu semua di sana ada. Nanti kita akan share. Silakan isi Google Form itu ya. Oke. Oke, terima kasih banyak Pak Dendi atas jawabannya. Jadi, mungkin teman-teman aku akan bantu rangkum lagi ya. Jadi untuk tadi pertanyaannya kan untuk pergi ke university partner, apakah ada seleksi dari pihak universitas atau akan otomatis keterima gitu. Jadi nanti teman-teman akan ada mapping dulu. Biasanya kalau mapping akan langsung dapat 2 ijazah begitu ya Pak ya. Tapi untuk yang kedua tadi ada articulation partner itu memang berdasarkan nilai kalian, IPK kalian seperti itu. Kalau misalnya teman-teman masih kepo lebih banyak lagi, silahkan tadi Kak Claudia sudah drop link ada di kolom chat, boleh silakan teman-teman isi aja gitu. Nanti Pak Dendi akan bantu share info yang dibutuhkan oleh teman-teman gitu ya. Oke, selanjutnya akan ada pertanyaan lagi. Ini jujur personalnya dari saya Pak, saya agak penasaran gitu ya. Thales University kan ini kan di Malaysia gitu. Sistem edukasinya tuh mirip-mirip atau jauh berbeda nggak sih Pak sama Indonesia gitu? Agak sedikit berbeda sih ya, Clarissa ya. Karena mungkin kalau di Indonesia ini kalau saya lihat diagramnya batang kebanyakan ya. Jadi kalau Indonesia tuh sebagian dari UK, sebagian dari Amerika gitu ya. Ada short semester yang wah gitu ya. Makanya ada 144 SKS gitu kalau di Indonesia ya kan. Nah kalau di Malaysia, kenapa misalnya Clarissa nih 3 tahun udah bisa S1 di Malaysia? Karena kita sistemnya pakai UK system yang berbentuknya donat tuh. Kalau donat pertama dia nggak lulus, dia nggak bisa ambil donat yang kedua. Dia nggak bisa ambil donat yang ketiga, kayak gitu ya. Jadi semua sudah terstruktur, mirip dengan Australia, mirip dengan UK kalau kita. Jadi S1 cuma 3 tahun aja. Untuk yang umum ya, kecuali yang udah dari board internasional, kayak engineering, yaitu 4 tahun. Atau medicine, itu 5 tahun. Ya. Oke. Jadi kalau Malaysia memang lebih ke UK gitu ya sistem edukasinya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Kemudian selanjutnya nih ada lagi. Kalau misalnya mau masuk major yang diinginkan, itu kayak harus tahu basicnya dulu atau enggak seperti itu. Kemudian ini juga mungkin relate sama pertanyaan lanjutannya Pak. Jadi kalau misalnya di sana itu harus ada tahap penyetaraan semacam itu atau enggak sih? Oke. Anak Indonesia sudah diakui di sana. Valerie dulu waktu kuliah di Thales juga lulus SMA pakai ijazah SMA gitu kan, nggak harus E-level atau O-level ya kan. Jadi ijazah SMA kalian rata-ratanya sudah bisa kita masuk ke Thales, dan bahkan sekarang harus ada basicnya dulu nggak? Justru di Thales ini belajar mulai dari nol. Misalnya kalinologi. Kalinologi kan wah ada teknologi, ada biologi, ada gitu. Padahal anak IPS juga boleh masuk kalinologi gitu. Karena di Indonesia makanya kenapa ijazah untuk masuk ke TES itu cukup cuman 70 aja rata-rata udah bisa. Ada beberapa mungkin yang minta 75 atau 80, rata-rata 70-an udah bisa. Dan di Indonesia kebanyakan 70 udah lulus kan ya. Jadi untuk masuk ke TES gampang banget asal kalian mau belajar. Karena di sana akan dipelajari mulai dari dasar, mulai dari awal. Mungkin Clarissa bisa jawab nih, ketika pertama kali kamu lulus Loyola masuk ke TES, gimana tuh? Ya, menurutku dari lecture-nya sendiri, mereka sangat-sangat friendly dan juga bagi majorku itu deket sama student. Jadi kita ada pertanyaan apa atau kesusahan apa dengan senior, dengan junior, dengan teman-teman sendiri kita
bisa approach mereka dengan mudah gitu. Betul. Ya, mungkin yang perlu hanya ini doang. Yang perlu adalah bahasa Inggris doang. Nah, karena mungkin di benar. Semarang kebanyakan bahasa Semarang yang Iya. keluar. Iya. Kalau di sana kamu pakai bahasa Semarang nggak akan ada yang jawab masalahnya, kan? Semua harus dalam bahasa Inggris. Kita full conduct dalam bahasa Inggris. Jadi makanya bahasa Inggrisnya dipersiapkan dari sekarang. Oke, baik. Jelas sekali Pak Dandi. Terima kasih banyak Kak Kaisa sudah menambahkan. Jadi teman-teman don't worry karena di TELUS kalian bukan belajar semua dari nol. Jadi dan kita as Indonesian student di sana sudah diakui. Jadi don't worry, kita akan belajar dari nol gitu ya dari di TELUS University gitu. Oke, selanjutnya Pak ini ada yang penasaran tentang specifically about biomedical science major. Kira-kira ada nggak ya scholarship untuk major ini, kemudian dengan negara mana sih untuk program dual awards-nya seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan? Oke, siap. By the way, Clarissa kayaknya harus ada kelas lagi ya, harus pamit ya. Iya, maaf pamit dulu. Sorry ya, Clarissa harus pamit karena dia ada kelas, sebetulnya masih ada tugas, jadi kasihan juga. Oke, terima kasih banyak Clarissa. Thank you so much, Clarissa. Thank you. Oke. Semangat kuliahnya. Oke. Nah, itu ya salah satu contoh yang saya bilang kenapa kita harus menikmati bagaimana student-student kita harus menyetir 4.0 itu yang saya bilang. Clarissa bayangkan dia waktu juara itu baru semester baru tahun kedua. Nah, kan lumayan, dia udah mengalahkan negara-negara di dunia ya, juara ketiga kalau nggak salah. Apa kedua saya lupa, tadi nggak di-share, lupa saya tanya. Nah, kalau untuk biomedical science di TELUS, kita bekerja sama dengan UK dan juga dengan Australia. Tapi, nah barusan ditanyanya adalah tentang double degree-nya. Double degree-nya kita belum ada untuk biomedical science. Karena biomedical science pun sebetulnya di Malaysia, TELUS itu sangat-sangat terkenal juga. Jadi kalau kamu masuk ke biomedical science di Malaysia, bahkan tahun ini, itu akan ada semacam registered-nya. Mirip kayak dokter, mirip kayak farmasi ya. Jadi untuk biomedical science ini kamu masuk ke TELUS itu sudah terdaftar di government juga. Kemudian kita di only university di Malaysia, kamu masuk ke biomedical science kita, kamu udah dapat sertifikat phlebotomist dan itu sudah diakui oleh Ministry of Health dari Malaysia gitu ya. Ini sangat bagus buat portfolio kamu. Phlebotomist kalau nggak tahu tuh ini jadi tukang suntik. Gampangnya jadi tukang suntik. Kamu jadi selesai di kuliah di TELUS, kalian jadi tukang suntik profesional gitu ya, yang dapat sertifikat. Gitu ya. Nah, kemudian apakah ada scholarship? Ya, kita ada. Kita ada. Bahkan kalau kamu pengen dapat scholarship, kita sudah buka dari sekarang. Kalau kalian anak kelas 12, kalian bisa daftar mulai dari Juli sampai Desember ini di TELUS. Kita ada early bird registration buat 100 pendaftar pertama gitu ya. Jangan sampai karena kamu harus kuotanya hanya 100, kamu harus cepat-cepat masukin daftar untuk dapat kuota itu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Dandi. Jadi tadi teman-teman kalau untuk biomedical science ini TELUS University bekerja sama dengan UK and Australia. Cuma untuk double degree-nya sayang banget belum ada karena seperti tadi Pak Dandi sudah bilang bahwa biomedical science itu kayaknya seperti major unggulan gitu ya Pak ya di TELUS University dan juga mungkin di lokal Malaysia seperti itu. Nah jadi belum ada untuk double degree-nya. Cuma untuk scholarship teman-teman ada banget untuk scholarship. Jadi make sure tapi karena kuotanya terbatas jadi teman-teman harus cepet-cepetan gitu buat ambil porsinya gitu ya. Oke, mungkin kita jump to the last question Pak karena kita nggak punya banyak waktu juga. Ini mungkin ini agak general juga ya pertanyaannya. Jadi kira-kira bagaimana sih estimasi biaya hidup di Malaysia? Seperti itu. Oke, nah ini ada Claudia, alumni kita di TELUS. Claudia mungkin bisa jawab ketika kamu kuliah tuh gimana sih, gitu ya? Oke, kalau untuk biaya hidup sih mungkin Bapak atau Ibu bisa perkirakan ya, starting itu dari 6 juta sampai dengan 8 juta untuk per bulannya. Jadi pengalaman saya itu terakhir di tahun 2016 itu di 6 juta itu cukup untuk tempat tinggal, makan, minum, listrik, air, wifi, sama ya seminggu sekali saya bisa nge-mall lah Pak, Bu, makan enak gitu ya di mall ya, itu masih bisa 6 juta.
Terakhir itu saya dapat update dari teman saya yang masih di Malaysia, yang sekarang lagi bekerja, itu dia sekarang di kisaran 7-8 juta. Itu sudah sama termasuk tempat tinggal, makan, listrik, air, wifi, kemudian juga jalan-jalannya mereka lah seminggu sekali. Seperti itu. Tapi memang nggak bisa ini ya, nggak bisa belanja nggak bisa belanja barang branded ya Bu ya Pak ya. Ya belinya ya semampunya anak mahasiswa ini. Kalau beli Gucci ya masih belum bisa gitu. Tapi udah cukup, makan enak udah cukup, jajan anaknya gendut itu pasti bisa. 6 sampai dengan 8 juta. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Claudia. Super sekali ya memberikan gambaran kita gimana kehidupan di Malaysia. Jadi dari tadi kisarnya dari 6 sampai 8 juta ya teman-teman. Itu udah termasuk wifi, tempat tinggal, air, kemudian bisa jalan-jalan juga nge-mall seminggu sekali. Tapi belum bisa kalau buat beli yang mewah-mewah seperti itu, yang branded-branded gitu. Oke, itu adalah pertanyaan kita yang terakhir. Terima kasih banyak Pak Dendi, kemudian Kak Claudia juga, tadi ada Karisa tapi sudah live. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan teman-teman, pertanyaan teman-teman yang kepo-kepo tentang Teles University, luar biasa. Terima kasih banyak, kita sangat terbuka, semakin terbuka tentang Teles University gitu. Oke, selanjutnya teman-teman, terima kasih banyak tadi teman-teman juga sudah berpartisipasi aktif dalam Q&A-nya. Mungkin dari Pak Dendi ada sedikit closing statement buat teman-teman. Oke. Buat teman-teman dari Loyola yang mau join ke Taylors, kalian semangat. Apalagi kalian misalnya pengen dapat scholarship dan sebagainya. Salah satunya Clarissa tadi tuh dari Loyola waktu itu dapat scholarshipnya hampir 50%. Karena memang nilainya sangat-sangat mengagumkan ya. Jadi kalian semangat belajar sekarang, dapatkan achieve ijazah yang terbaik dari kalian, dan see you tahun depan di Taylors. Oke, stay safe and stay healthy.